apa kabar Anda semua? Saya mengajak Anda kembali ngobrol dengan Bung Rocky Gerung. Tapi betul-betul ini hujan turun sepanjang beberapa hari terakhir ya, Bung Rocky, dan beberapa kawasan di Jakarta terendam banjir gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya Jakarta yang terendam, daerah sekitarnya, Bekasi, ke Tangerang dan sebagainya terendam. Tapi kelihatannya mungkin kodok akan paling ramai keot-keot apa gimana bunyi kodok itu di Jakarta. Jadi perkodokan selalu menunggu musibah tuh. Jadi itu itu dalil mereka tuh. Semakin ada musibah, semakin dia keok-keok gitu. Seharusnya dia ingat bahwa yang paling terendam dulu Jakarta sampai masuk Istana Negara tuh. Pada waktu itu presiden akhirnya turun tangan. Tapi bukan Presiden Jokowi, melainkan Presiden SBY. Karena waktu itu justru Presiden Jokowi gubernur DKI. Jadi banjir paling parah itu adalah ketika Jokowi gubernur DKI dan jadi kolam renang di Bundaran HI dan jebol tanggul di Sultan Agung, dan presiden datang ke situ, gubernur datang ke situ tuh, Jokowi mondar-mandir di situ. Jadi kalau kita mau lihat sebetulnya politik balas dendam selalu cari pada saat musibah tuh. Jadi buat apa kita masuk di dalam politik kalau hanya saling mengukur siapa yang paling buruk menangani Jakarta. Padahal orang selalu ingat bahwa presiden justru bertanggung jawab hari ini kenapa Jakarta masih banjir. Karena dia presiden, dia yang bilang bahwa kalau saya presiden Jakarta nggak banjir. Jadi ini buser-buser ini yang sering dianggap sebagai kodok. Padahal sebetulnya kodok itu punya fungsi untuk menghubungkan titik-titik ekologis. Jadi kodok itu berfungsi sebagai rantai ekologi itu. Nah, buser-buser ini dia jadi rantai dari oligarki itu. Bedanya tuh. Karena ada kepentingan oligarki untuk mempertahankan legitimasi, buser disewa. Jadi kodok lebih berguna sebetulnya dari buser itu. Karena buser dirantai oleh oligarki, sementara kodok itu menghubungkan rantai ekologi. Tapi udah jadi semacam meme bahwa mereka yang dungu selalu diidentikan dengan kodok gitu. Jadi sekali lagi kita harusnya masuk di dalam politik yang bermutu, itu mengevaluasi kebijakan presiden. Karena presiden tetap bertanggung jawab terhadap ibu kota, karena dia janjikan bahwa kalau dia jadi presiden, ini dua periode jadi presiden, berarti dia tunggu periode ketiga baru beresin banjir ibu kota. Kan itu soalnya. Nah, berkaitan dengan evaluasi kinerja presiden ini, ada pernyataan yang menarik dari Presiden Jokowi ketika berlangsung pelaksanaan Imlek ya di istana, yang beliau menyatakan bahwa kunci lapangan pekerjaan itu bukan dari pemerintah tapi dunia usaha. Nah, ini saya agak bingung ini, kenapa presiden tiba-tiba begini. Ada yang teman bertanya pada saya, apa nih mulai ngeles nih presiden ini? Kemarin saya bilang presiden harus direvisi otaknya tuh, karena tidak paham tentang demokrasi. Dia nggak mengerti bahwa demokrasi itu identik dengan oposisi. Sekarang saya mesti ucapkan sekali lagi itu, bahkan dengan cara yang lebih tegas, bahwa dia bukan sekedar tidak paham demokrasi, dia tidak paham konstitusi itu. Jadi sekali lagi otak presiden harus sekarang bukan sekedar direvisi tapi dikoreksi itu. Kenapa? Karena konstitusi kita bilang waktu kita debat soal segala macam di undang-undang Omnibus Law, satu pasal yang sering diucapkan adalah pasal tentang hak warga negara untuk memiliki pekerjaan. Konstitusi kita kalau nggak salah pasal 26 apa 27 bunyinya begini: tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan demi kemanusiaan. Jadi jelas sekali konstitusi mewajibkan negara untuk menyediakan lapangan kerja. Sekarang presiden bilang negara, dalam hal ini pemerintah sebagai penyelenggara, tidak bertanggung jawab terhadap penyediaan lapangan kerja. Itu urusan swasta. Jadi terbukti bahwa otak presiden mesti dikoreksi. Karena dia nggak paham konstitusi itu kan. Kalau kita belajar konstitusi, kita tahu mengapa pasal itu ada.
Karena negara ini welfare state, jadi negara harus mengurus pekerjaan, menyediakan pekerjaan buat warga negara. Itu yang disebut sebagai original intent dari konstitusi. Nah, presiden berarti dia nggak paham pasal itu, sehingga dia alihkan tugas itu pada swasta. Boleh nggak begitu? Boleh, di negara-negara liberal memang begitu. Karena itu nggak ada yang disebut hubungan industrial Pancasila, bahwa upah ditentukan oleh kompetisi antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Itu di negara liberal. Tapi kita justru menolak prinsip itu. Kenapa? Karena Pancasila menjamin keadilan sosial. Jadi paralel di situ antara konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, pasal 26 atau 27, minta agar supaya negara menyediakan pekerjaan buat warga negara. Disebutkan di situ secara tegas. Dan itu terhubung dengan prinsip keadilan sosial, sila kelima. Jadi dulu saya katakan presiden nggak ngerti Pancasila. Sekarang saya tambahkan dia nggak ngerti Pancasila, nggak ngerti konstitusi. Jadi lengkap bahwa beliau memang tidak paham tentang Pancasila. Sekarang saya tunggu bagaimana Buser menghajar saya lagi itu. Betul-betul. Saya kira Anda nyinggung Buser. Kemarin tuh gara-gara Anda ngomong otak presiden itu, wah mereka nyap-nyapan semua kan. Padahal sebenarnya kan kemarin Anda menjelaskan kan apa yang Anda maksud dengan otak presiden itu bukan dalam pengertian secara harfiah otak yang ada di dalam kepala itu kan, bukan. Ini sama juga nih, otak presiden, yaitu kemampuan dia untuk menafsirkan konstitusi juga tidak bekerja, jadi mesti dikoreksi. Kalau kemarin saya bilang direvisi cara berpikirnya, sekarang harus dikoreksi cara berpikir. Kalau enggak nanti dia bisa diimpeach. Kalau ini serius, artinya presiden tidak menjalankan perintah konstitusi. Dia diperintahkan untuk menciptakan lapangan kerja. Bahkan dia pernah janjikan 10 juta lapangan kerja, tapi kita anggaplah kalau dia berjanji itu udah terkenal bohongnya tuh, udahlah itu janji politik. Tapi ini perintah konstitusi, yaitu menjamin hak warga negara untuk memperoleh lapangan kerja. Nah, jaminan itu merupakan kewajiban pemerintah. Sekarang dia ngeles bahwa saya nggak bertanggung jawab terhadap lapangan kerja. Lalu buat apa ada pasal konstitusi itu? Buat apa ada undang-undang ketenagakerjaan? Buat apa ada departemen tenaga kerja? Jadi soal-soal macam ini yang ingin saya perlihatkan, bahwa buser-buser ini justru membela seseorang yang seharusnya dikoreksi cara berpikirnya itu. Ini soal negara, bukan soal individu yang nanti dianggap wih nyinyir. Ini bukan nyinyir, ini benar-benar serius karena pemimpin kita tidak paham konstitusi. Itu yang menyebabkan berantakan seluruh agenda kabinet. Nah, jadi supaya publik juga lebih fokus pada konten yang Anda sampaikan, saya perjelas gitu, yang dimaksud otak presiden itu adalah cara berpikir presiden. Nanti daripada ributnya lebih banyak soal Anda dibully. Sekali lagi itu soal cara berpikir presiden. Ya. Dan buser-buser ini tidak mengerti bahwa presiden tidak mengerti cara berpikir konstitusional. Nah itu saya bikin rumit sedikit supaya terhindar dari delik ya. Oke, tetapi saya berkewajiban untuk mengingatkan bahwa otak itu bukan cara berpikir, karena bukan otak biologis ya, bukan otak secara biologis. Iya. Tapi otak dalam pengertian kemampuan untuk menghasilkan kebijakan. Ya, itu kalau enggak nanti enggak fokus pada konten yang Anda sampaikan. Nah, saya mengamati kemudian kalau pidato itu yang seperti dikutip ini saya baca di CNN, logikanya kemudian mulai kelihatan nih, Bung Rocky, karena kelanjutannya adalah presiden kemudian memberi insentif gitu kepada para perusahaan pengusaha-pengusaha ini. Beliau memang menyebut dunia usaha dan juga UMKM. Tetapi yang menarik kan kemarin kita singgung-singgung soal pemberian potongan pajak atau pajak 0% untuk otomotif yang pernah diusulkan Menteri Perindustrian pada tahun 2020, tapi ditolak oleh Menkeu. Ya, PPNB, pajak penjualan barang mewah. Barang mewah. Nah, kan ditolak oleh Menteri Keuangan. Tapi kelihatannya sekarang ini disetujui karena menurut Pak Jokowi ini bulan Maret sampai Mei beliau nyebutnya diskon pajak barang mewah atas kendaraan bermotor 100%. Kalau 100% sih bukan diskon ya, menurut saya itu kan dinolkan. 3 bulan berikutnya 50%. 3 bulan berikutnya lagi tinggal 25%. Saya kira ini pertanyaan kita kan selama ini kan justru shortfall ini atau terjun bebas ini penerimaan pajak. Nah, kenapa sekarang kok malah barang mewah ini yang salah satu komponen pemasukan terbesar justru dibebaskan?
Itu sebetulnya untuk penyelundupan hukum aja menyebutkan diskon 100%. Karena tetap diambil pajaknya tetapi diskonnya 100%. Kalau enggak nanti dia kena delik tuh karena tugas negara mengambil pajak. Kalau dia bilang digratiskan itu berarti ada problem dalam akuntansi. Tetapi intinya sama, yaitu bahwa negara kalah oleh tekanan kartel. Kan itu sebetulnya kan. Kan itu artinya kartel menganggap bahwa kalau negara tidak nolkan itu berhenti industri itu. Lalu ancamannya macam-macam. Kalau berhenti maka PHK berlanjut segala macam. Jadi itu di belakang itu ada rangkaian sebab akibat itu. Tapi intinya adalah presiden tidak berhasil untuk memberi jaminan pada publik bahwa ada harapan ke depan. Yang adalah harapan konsumtif kan. Oke, itu kita nolkan pajaknya sehingga DP-nya juga jadi nol segala macam tuh. Tapi itu adalah insentif untuk konsumsi tuh supaya bertumbuh ekonomi karena dianggap bahwa ekonomi tumbuh kalau konsumsi naik tuh. Jadi bukan hal yang fundamental sebetulnya karena ini soal mobil. Jadi orang disuruh beli mobil supaya langsung dapat cash sehingga perusahaan tidak bangkrut. Dan negara tidak bertanggung jawab terhadap komplikasi dari pemberian cicilan uang bukan 0% itu pada masyarakat. Jadi memang terlihat ada kepanikan pemerintah sehingga apapun sekarang diambil tuh. Disodorkan oleh kartel otomotif. Begini aja Pak nih, sayang nanti kita bangkrut berhenti. Padahal komplikasinya jauh, bahwa nanti juga ada kebutuhan BBM. Karena orang nambah beli mobil berarti BBM juga harus disediakan lebih banyak tuh. Lalu pemerintah import lagi BBM tuh. Supaya balancing maka dinaikkan lagi harganya tuh. Demikian juga ikutan yang lain. Jadi kelihatannya cara pemerintah berpikir itu cara orang yang panik. Sehingga apapun yang disodorkan itu ditangkap aja sama pemerintah. Pada saat yang sama, dia mengabaikan kewajiban dia untuk menciptakan lapangan kerja. Kan itu soalnya tuh. Jadi apa yang dilakukan pemerintah, lapangan kerja adalah suruh beli mobil itu. Kerjaan kita apa ya? Suruh belanja. Iya. Persoalannya di satu sisi ini kan orang sudah daya beli rendah tapi disuruh belanja. Ini kan jadi paradok juga. Jadi benar-benar ini dalam situasi kayak lingkaran setan betul kita ini. Itu dianggap bahwa nanti dikuras dompetnya, nanti ada multiplier effect dari pembelian mobil. Mungkin dianggap bahwa orang yang beli mobil itu akan dipakai buat jualan tahu bulat itu kan, sehingga rakyat ada pemasukan. Boleh aja cara berpikir itu, tapi prinsipnya kita ingin sebetulnya dari awal juga mengurangi konsumsi minyak bumi yang berasal dari fosil. Kita mau lakukan energi baru tuh. Nah, sumber energi baru belum dilakukan oleh pemerintah, sementara disuruh beli mobil, artinya disuruh merusak lingkungan lagi. Sebetulnya kan itu konsekuensinya kan. Jadi tambah CO2 di bumi dengan akibat krisis lingkungan akan muncul lagi tuh. Dan krisis BBM pasti akan terjadi. Jadi komplikasi ini memang konsekuensi dari cara berpikir yang betul-betul dangkal dan tidak paham tentang isi konstitusi. Jadi bahayanya pemerintah yang panik lalu mengandalkan ya bempernya adalah korporasi-korporasi yang memang sudah memberi garansi bahwa Presiden Jokowi akan diselamatkan oleh aktivitas korporasi yang dari awal mendukung dia tuh. Dia nggak mengerti bahwa legitimasi dia itu drop terus justru karena kebijakannya yang tidak konsisten. Itu soalnya. Ya. Jadi kalau kita lihat alur berpikirnya tadi jelas ya. Satu, beliau menyatakan bahwa yang bertugas menyediakan lapangan pekerjaan itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Karena itu perusahaan besar itu harus diberi insentif gitu. Dan insentifnya apa? Itu penghapusan pajak. PNBP. Ya, dan kemudian DP juga 0%. Padahal kita tahu bahwa problem utama pemerintah sekarang itu ketika yang disebut oleh Bu Sri Mulyani kan antara anggaran itu tidak berimbang, itu postur APBN kita berantakan itu karena pengeluaran dan pemasukannya rendah. Salah satunya pajak. Ini kan jadi sebenarnya logika yang mudah dipahami, tetapi kemudian kenapa jadi
jadi nggak paham gitu, itu yang saya bingung juga. Kalau orang kabinetnya satu pikiran, itu bisa alternatifnya lain, bukan itu. Tapi terlihat bahwa bagian pro bisnis di pemerintah itu yang menang tuh, sehingga proposal itu akhirnya disetujui. Tentu aja Sri Mulyani bakal ngomel-ngomel. Ini bagaimana, gue capek-capek nyari pajak tiba-tiba dinolkan itu, dinihilkan itu. Jadi udah ngomel-ngomel aja sendiri kan, sambil manyun-manyun. Ya. Karena di kabinet selalu ada persaingan antara kartel akumulasi dan kartel distribusi. Yang menang sekarang kartel akumulasi itu. Bung Rocky, ini bisa nggak ditafsirkan bahwa pernyataan Presiden ini satu, bahwa Presiden kan berjanji menyediakan lapangan pekerjaan. Kalau pada periode pertama berjanji menyediakan 10 juta lapangan pekerjaan. Kemudian kalau pada periode kedua ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan jumlah, tapi salah satunya yang jadi andalan adalah startup gitu ya. Akan ada 3.500 startup baru dan kemudian lahir dan kemudian menyerap tenaga kerja, kan begitu. Nah, sekarang yang kedua penafsiran orang, loh kalau gitu berarti Pak Jokowi menyerah dong, tidak bisa mewujudkan janjinya dan juga tidak memenuhi amanat konstitusi untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Bahkan dia nggak tahu bahwa dia sebetulnya udah menyerah tuh. Karena kesadarannya itu, dia nggak punya kesadaran realitas itu. Jadi dia anggap aja bahwa yang dia udah ucapkan itu, ya itu bisa dibolak-balik. Jadi ini hanya membenarkan keterangan dari akademisi luar negeri yang menganggap bahwa presiden itu adalah man of contradiction. Dan sebetulnya menjadi benar piala award yang diberikan oleh mahasiswa UGM, bahwa beliau tidak bisa dipercaya omongannya tuh. Tapi ini kalau saya yang ucapin, saya pasti dibully nih. Tapi saya bilang itu yang ngucapin itu adalah analis internasional yang menganggap bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang tidak bisa dipercaya, tuh, man of contradiction. Gak ada poin, gak ada yang bisa dipegang dari cara dia berpikir, dan dibenarkan oleh mahasiswa tuh. Jadi saya pro pada keterangan mahasiswa bahwa beliau memang pantas dapat award itu. Kalau bisa ditambahkan lagi hari ini award baru itu presiden yang harus dikoreksi 2 kali otaknya tuh. Dan berurutan. Sekali lagi ini otak dalam pengertian public policy yang dia keluarkan itu yang penuh dengan kontradiksi itu. Ya, public policy. Ini saya kalau ngomong sama Bung Rocky ini mesti harus melurus-luruskan karena bahasanya kadang-kadang nggak bisa dipahami oleh para buzzer begitu. Jadi daripada buzzer nyap-nyapan itu lebih baik saya jelaskan. Jadi satu itu cara berpikir, kedua public policy. Karena memang dengan melihat public policy presiden itu kan kita tahu sebenarnya cara berpikir presiden seperti apa gitu ya. Oke. Saya kira kita masih karena kalau lihat alurnya cara berpikir presiden ini kita mungkin bersiap-siap untuk menerima kejutan-kejutan baru seperti ini misalnya katakan presiden sekarang menyerah menyediakan lapangan pekerjaan, nanti menyerah melakukan apa lagi itu kita tunggu saja Bung Rocky ya. Ya, dan sebetulnya kalau saya ambil poin bagus dari presiden kasih sinyal pada para buzzer bahwa kami tidak akan mengurus kalian loh. Kalian cari kerjaan di perusahaan karena saya sebagai kepala negara tidak akan mengeluarkan uang lagi buat para buzzer. Sebetulnya buzzernya yang mesti marah sekarang tuh, tapi karena dia dungu, dia akan marahin saya lagi tuh. Kan itu pernyataan presiden tertuju pada mereka nggak akan dapat kerjaan lagi sebetulnya tuh. Kan ya karena kalau saya lihat memang susah juga masukin ke mana nomenklaturnya buzzer ini. Mungkin yang paling pas itu sebenarnya ekonomi kreatif gitu karena karena kita tidak tahu di mana nomenklatur perbuzzeran ini kan gitu. Yes, semoga buzzer bisa terus kreatif di dalam menghasilkan kedunguan demi kedunguan. Dia selalu kreatif dalam soal kedunguan tuh. Yes. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Yes.